Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky di channel Rizky Frian. Kali ini gue mau menyampaikan kembali yaitu berita dan rumor terbaru dari Manchester United. Oke, langsung aja ke videonya. Check this out. Berita pertama yaitu Manchester United siap tebus Saul Niguez dengan harga 1,2 triliun. MU dilaporkan makin dekat dengan upaya untuk membeli Saul Niguez dari Atletico Madrid. Pihak Setan Merah diklaim siap menebus sang pemain dengan harga 80 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. MU telah dikaitkan dengan Saul Niguez dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini tidak lepas dari adanya unggahan di media sosial milik pemain 25 tahun itu soal klub baru. Namun alih-alih MU, klub baru yang dimaksud Saul Niguez bukanlah klub baru yang bakal dibela musim depan. Saul Niguez membuat proyek baru dengan klub Costa City. Klub itu akan didirikan di LC yang akan menampung 30 tim dari 500 pemain di berbagai rentang usia jelang musim 2020-2021. Saul Niguez sedang membangun sepak bola di kampung halamannya. MU memang telah lama dikaitkan dengan Saul Niguez. Lalu ada juga saran dari beberapa pandit agar Ole Gunnar Solskjaer memberi sang pemain. Salah satunya adalah Rio Ferdinand. Dikutip dari Sportmall, MU disebut-sebut benar tertarik pada Saul Niguez. Bahkan Setan Merah siap menggelontorkan dana dalam jumlah yang besar untuk pemain timnas Spanyol tersebut. MU bersedia menebus Saul Niguez dengan harga 80 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Harga itu sebenarnya masih jauh di bawah klausul pelepasan dari kontrak Saul Niguez, tetapi bisa membawanya pindah klub. United memang punya dana dalam jumlah yang besar, namun bukan itu yang menjadi faktor sukses atau tidaknya transfer Saul Niguez. Faktor penting itu ada di hubungan pribadi Saul Niguez dengan Diego Simeone. Selama ini Saul Niguez dikenal punya hubungan yang sangat baik dan sangat setia dengan Simeone. Pemain yang pernah membela Rayo Feliciano itu diyakini bakal meninggalkan Atletico andai sudah tidak lagi dibutuhkan Simeone. Selain Manchester United, Saul Niguez juga terus dikaitkan dengan Barcelona. Pasalnya ada satu klausul khusus yang bisa membuat pemain kelahiran 21 November 1994 itu berlabuh ke Camp Nou. Anda ingin pindah dari Atletico Madrid. Di masa lalu ketika Atletico Madrid mendatangkan David Villa dari Barcelona, nama Saul Niguez masuk dalam kesepakatan. Barcelona bakal menjadi klub pertama yang bisa membeli Saul Niguez andai Atletico hendak menjualnya. Sementara itu, Saul Niguez tampil sangat bagus pada musim 2019-2020. Sang gelandang telah memainkan 37 laga di semua kompetisi. Saul Niguez mampu mencetak 4 gol, salah satunya ke gawang Liverpool di Liga Champions. Berita selanjutnya itu 9 laga sisa terbilang mudah MU didukung finish di 4 besar. Mantan pemain MU yaitu Paul Scholes percaya pasukan Ole Gunnar Solskjaer itu bisa mengunci satu tempat di 4 besar klasemen akhir Premier League 2019-2020. Ketika pertandingan dilanjutkan nanti, MU tidak perlu menghadapi lawan-lawan yang berat. MU duduk di peringkat kelima klasemen sementara ketika musim dihentikan. Sementara pada 11 Maret 2020 lalu, kini Premier League sudah mengonfirmasi kelanjutan musim per 19 Juni 2020 mendatang. Posisi MU pun tidak terlalu buruk. Setan Merah sudah mengantongi 45 poin dari 29 pertandingan. Hanya tertinggal 3 poin dari Chelsea yang berada di peringkat keempat. Artinya perebutan 4 besar masih akan berlangsung sangat panas. Menurut Scholes, saat ini masih ada keraguan tentang bagaimana kondisi tim setelah 2 bulan lebih tidak bertanding. Namun karena MU sudah melaju apik sebelum jeda, dia percaya bahwa pasukan Solskjaer mampu mempertahankannya. Ya, saya yakin. Saya kira jika tidak ada jeda ini, kami hampir pasti mendapatkannya. Hanya tidak ada yang tahu pasti bagaimana kami mampu melaluinya, ungkap Scholes kepada MU TV. Saya kira kami akan baik-baik saja. Kami bakal menyambut beberapa pemain top kembali dalam tim. Kami sempat kehilangan Rashford dan Paul Pogba. Sekarang mereka telah kembali. Sisa 9 pertandingan MU di Premier League mereka akan melawan Tottenham, Sheffield United, Brighton, Bournemouth, Aston Villa, Southampton, Crystal Palace, West Ham United, dan Leicester City. Tidak hanya mengamankan 4 besar Premier League, Scholes pun yakin MU mampu menjuarai FA Cup. Ketika kembali bertanding nanti, MU harus menghadapi Norwich City di perempat final. Jika mereka bisa kembali dan melaju kencang, saya yakin kesempatan itu ada. Juga bakat luar biasa jika mampu mencapai final FA Cup. Meski bakat terasa aneh tanpa dukungan fans, tapi trofi itu masih sangat diinginkan, sambung Scholes. Kita hanya perlu menunggu, tapi saya kira MU punya peluang yang besar. Hanya 3 poin di belakang Chelsea.
Sisa pertandingan MU tampak sedikit ringan. Kita tunggu saja, semoga MU bisa mengamankan satu spot di Liga Champions. Berita selanjutnya itu CEO Ajax konfirmasi minat MU pada Donny van Beek. Keinginan MU memberi Donny van Beek rupanya bukan isapan jempol belaka. CEO Ajax Amsterdam Edwin van der Sar memberi konfirmasi bahwa ada minat setan merah kepada sang gelandang. Donny van Beek adalah bukti jika Ajax punya sistem pengembangan usia muda yang sangat bagus. Dia promosi dari tim junior dan kini menjadi pilar penting di tim utama Ajax. Bukan hanya untuk Ajax, gelandang 23 tahun itu juga menjadi andalan timnas Belanda. Van Beek sudah membela timnas Belanda sejak di level U17. Kini dia mulai tak tergantikan di tim senior. Donny van Beek promosi ke tim utama Ajax pada 2015 lalu. Dia harus merintis karirnya dari level terendah dan sempat bermain di Jong Ajax. Sejak musim 2017-2018, dia selalu menjadi pilihan utama di lini tengah. Pada musim 2018-2019 lalu, Donny van Beek tampil sangat bagus. Dia membawa Ajax menjadi juara di ajang Eredivisie. Selain itu, Ajax juga mencatat prestasi bagus dengan lolos ke semifinal Liga Champions. Performa apik Donny van Beek belakangan ini kembali tersaji pada musim 2019-2020, sebelum Eredivisie dihentikan karena pandemik virus corona. Donny van Beek telah memainkan 23 laga dan mencetak 8 gol untuk Ajax. Banyak klub papan atas Eropa lantas tertarik untuk membeli Donny van Beek. MU menjadi salah satu klub yang disebut-sebut membidiknya. Itu bukan isapan jempol dan mendapatkan pembenaran dari klub. Itu sudah jelas, klub seperti Madrid dan MU telah menunjukkan ketertarikannya pada Donny van Beek. MU punya peluang cukup besar untuk membeli Donny van Beek, sebab mereka punya hubungan yang baik dengan Edwin van der Sar. Saat masih aktif bermain, dia punya karir yang gemilang bersama setan merah. Hubungan baik dengan van der Sar bisa membuat negosiasi United untuk membeli Donny van Beek bakal lebih mudah. Namun United tetap harus siap dengan tawaran yang mahal untuk sang pemain. Berita selanjutnya itu Grealish jadi target transfer prioritas Manchester United. Antara Jack Grealish dan James Maddison, Manchester United dikabarkan telah memilih Grealish sebagai target transfer prioritas mereka di jendela transfer musim panas. Meskipun Ed Woodward sebelumnya pernah mengatakan bahwa belanja pemain MU dalam jendela transfer musim panas kali ini bakal dibatasi karena pandemik virus corona yang menyebabkan ketidakpastian situasi keuangan. Namun Ole Gunnar Solskjaer tetap akan perkuat tim dengan merekrut beberapa pemain saat jendela transfer dibuka. Winger Borussia Dortmund yaitu Jadon Sancho masih menjadi target utama mereka. Sementara Jude Bellingham dari Birmingham City menjadi salah satu target mereka. Selain itu, Solskjaer juga menginginkan playmaker baru. Sebelumnya, United memiliki dua opsi yaitu Grealish dari Aston Villa dan Maddison dari Leicester City. Dan sekarang menurut Manchester Evening News, MU telah memilih untuk memprioritaskan Grealish karena kemungkinan harganya akan lebih murah. Berita selanjutnya itu krisis Barcelona bikin Lautaro Martinez terancam direbut Madrid dan MU. Krisis keuangan Barcelona membuat Lautaro Martinez sulit digaet. Striker Inter Milan itu kini bisa saja direbut Madrid ataupun Manchester United. Lautaro sudah menjadi incaran Barcelona sejak lama. Striker Argentina itu diplot menjadi suksesor Luis Suarez dan telah mendapatkan restu dari Lionel Messi untuk bergabung. Namun ada hal yang mengganjal, Barcelona menggait Lautaro. Krisis keuangan membuat raksasa Katalan itu memutar otak, mengumpulkan dana untuk memboyong pemain 23 tahun tersebut yang punya klausul rilis nilai 111 juta euro. Dilansir Marca, Barcelona akan kehilangan pendapatan 150 juta euro pada akhir Juni akibat pandemik virus corona. Klub pimpinan Jose Maria Bartomeu itu pun berniat memangkas gaji para pemain lagi. Padahal sebelumnya Barcelona sudah memangkas gaji pemain sampai 70% pada April. Kini pemotongan gaji pun kembali diharapkan agar punya uang dan bisa memboyong Lautaro. Situasi itu dinilai cukup beresiko dan justru membuat Barcelona terancam kehilangan Lautaro. Sebab banyak klub lain yang masih memburu penyerang berusia 23 tahun itu pada bursa transfer kali ini. Real Madrid kabarnya mulai memantau situasi transfer Lautaro ke Barcelona. Adapun MU juga dikaitkan dengan sang pemain. Usai pihak The Red Devil dikabarkan sudah bertemu dengan agen sang pemain. Lautaro sendiri menjadi penyerang muda yang disegani di Eropa saat ini. Ia sudah mencetak 25 gol dan 5 assist untuk Nerazzurri. Berita terakhir yaitu Manchester United siap lepas Daniel James demi transfer Jadon Sancho. MU menyiapkan rencana strategis agar bisa mendatangkan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Salah satunya dengan cara meminjamkan Daniel James ke Dortmund jika memang diperlukan. Daniel James baru digait MU dari Swansea City pada bursa transfer musim panas lalu. Setan Merah harus merogoh 15 juta pounds untuk mendapatkan tanda tangan pemain lincah asal Wales tersebut. Daniel James mencatatkan start yang cukup apik
dengan menyumbangkan 3 gol dan 6 assist pada paruh pertama musim 2019-2020. Sayangnya pada paruh kedua dia kesulitan. James hanya menyumbangkan 1 gol dalam 13 pertandingan. Menurut The Sun, MU berencana menawarkan kesepakatan baru kepada sang pemain. Akan tetapi setelah sepakat dengan kontrak baru, James kemungkinan akan dipinjamkan ke klub lain. Rencana itu tak lepas dari keinginan MU memboyong Sancho. Jika Sancho jadi datang, menit bermain James di sektor sayap setan merah akan tereduksi. Skenario lebih banyak duduk di bangku cadangan MU tentu bukan impian ideal bagi Daniel James. Jika ingin mendapatkan jaminan menit bermain yang lebih, maka peminjaman bisa menjadi alternatif yang realistis. Pada sesi wawancara bulan lalu, Daniel James mengakui transisi bermain di divisi Championship ke Premier League cukup berat. Tahun ini menjadi fase pembelajaran yang masif buat saya. Saya jelas berharap bisa merampungkan musim ini dengan baik, ujar James. Datang dari Swansea, jika menengok setahun itu hingga musim ini, maka ini menjadi langkah besar bagi saya. Saya rasa musim depan akan menjadi tantangan besar bagi kami, ucap James. Kayaknya sekian aja info Manchester United kali ini. Tentunya jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan info sepak bola lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.